fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Seperti pepatah mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Sumpah Pemuda. Melalui tugas vlog video. Sumpah Pemuda lahir dari kesadaran para pemuda bahwa perjuangan melawan penjajah tidak akan berhasil jika terpecah-pecah. Maka melalui Kongres Kedua Pemuda tahun 1928, mereka sepakat untuk bersatu, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Sumpah ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bukti tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahasa dalam Sumpah Pemuda memainkan peran penting sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada poin ketiga di dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dalam poin tersebut menekankan bahwa betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan suku-suku dan bangsa lain yang ada di wilayah Nusantara. Makna identitas dalam Sumpah Pemuda. Identitas adalah jati diri atau ciri khas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dalam konteks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, identitas bangsa Indonesia menegaskan melalui kesepakatan para pemuda walaupun berasal dari latar belakang, daerah, suku, dan budaya yang berbeda. Unsur identitas dalam Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda menegaskan 3 unsur utama bangsa Indonesia. 1. Satu tanah air Indonesia. 2. Satu bangsa Indonesia. 3. Satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Identitas kolektif yang dibentuk. 1. Identitas nasional, yaitu rasa memiliki tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama. 2. Identitas persatuan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kedaerahan. 3. Identitas perjuangan, yaitu menjadi dasar lahirnya gerakan kemerdekaan. Jadi, identitas dalam Sumpah Pemuda adalah pengakuan bahwa bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, daerah, dan budaya, bangsa Indonesia masih bersatu dalam tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama. Kita tahu, di era digital ini membawa banyak kemudahan. Informasi bisa kita dapat hanya dengan sekali klik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan peluang kerja semakin luas. Namun, di balik itu semua, ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan yang pertama ialah banjir informasi yang sering bercampur dengan hoax, ujaran kebencian, bahkan polarisasi yang dapat memecah belah bangsa. Karena itu, pemuda harus pintar dalam menyaring informasi agar tidak tertipu. Kedua, kecanduan media sosial dan game. Ini bisa membuat kita lupa waktu, malas belajar, bahkan merusak kesehatan. Ketiga, soal keamanan data pribadi. Banyak kasus penipuan online karena sembarangan membagikan data pribadi. Selain itu, ada juga tantangan persaingan global. Kita harus punya keterampilan digital. Ditambah lagi, arus budaya asing membuat kita melupakan jati diri bangsa. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita hadapi tantangan di era digital bersama, tetap jaga persatuan, dan gunakan teknologi untuk membangun bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.
Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah singkat Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada 28 Oktober 1928, hasil rumusan dari Kongres Pemuda II yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua adalah lanjutan dari Kongres Pemuda pertama yang dilakukan 2 tahun sebelumnya. Kongres Pemuda pertama diadakan di Batavia atau yang kini disebut dengan Jakarta pada 30 April sampai 2 Mei 1926 oleh JOM Indonesia, Kongres Komite yang dipimpin oleh Tabrani. Namun, kongres tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa bulan setelah itu, semakin bertambah organisasi pemuda sehingga terdoronglah untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPPI yang mengambil alih untuk melaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Pokok persoalan yang dibahas dalam kongres tersebut adalah cara mendapatkan bentuk persatuan di antara pemuda-pemudi Indonesia yang sudah lama dicita-citakan. Kongres Pemuda kedua membahas beberapa hal, khususnya mengenai persatuan dan kebangsaan Indonesia oleh Muhammad Yamin, pendidikan oleh N.N. Purnomo-Wulan, Darwono, dan S. Mangun Sarkoso, kepaduan oleh Ramelan dan Mr. Suwaryo. Dalam Senin tersebut menghasilkan 3 keputusan yang hingga kini disebut dengan Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Ibu. Bunyi pertanyaannya, jawabannya iya, Sumpah Pemuda masih sangat relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks persatuan, kebangsaan, dan identitas di era globalisasi. Sumpah Pemuda bukan hanya warisan sejarah, melainkan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan pemuda masa kini untuk menghadapi tantangan baru seperti menjaga keragaman budaya dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Pertama, pilihan kata yang sederhana. Sumpah Pemuda menggunakan kata-kata umum seperti satu, tanah air, bangsa, dan bahasa, sehingga maknanya langsung sampai ke pembaca tanpa interpretasi yang rumit. Yang kedua, struktur kalimat yang jelas. Setiap poin dalam Sumpah Pemuda menggunakan frasa pendek dan ringkas, seperti satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, sehingga para pembaca mudah menangkap gagasan utamanya. Yang ketiga, nilai universal. Nilai universal berbicara tentang persatuan dan identitas nasional yang diajarkan di sekolah, sehingga anak-anak muda mengaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan atau sejarah. Yang keempat, bukan karya sastra. Bukan karya sastra, teksnya lebih mirip deklarasi atau janji dan tidak perlu pemahaman konteks histori yang mendalam seperti puisi atau teks kuno. Baik, itu saja. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan bila ada kelebihan, jangan disimpan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.